Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bareng teman guru di sini di materi Al-Quran Hadis. Nah, seperti biasa sebelum kita mulai terlebih dahulu kita baca basmalah bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pada kesempatan kali ini teman guru akan mengajak kalian untuk membahas tentang waqaf dan wasol. Nah, buat teman-teman yang punya bukunya, silakan bisa dibuka sambil menyimak penjelasan dari teman guru ya. Sudah siap? Baik, sekarang kita mulai. Waqaf menurut bahasa berarti berhenti atau menahan. Sedangkan menurut istilah, yaitu menghentikan bacaan sejenak dengan memutuskan suara di akhir perkataan. Sekali lagi, waqaf menurut istilah adalah menghentikan bacaan sejenak dengan memutuskan suara di akhir perkataan. Nah, jika dilihat dari sebabnya, waqaf ini dibagi menjadi 4 bagian loh. Yang pertama yaitu waqaf iltirori, yang kedua waqaf intizori, dan yang ketiga waqaf ikhtibari, dan yang terakhir yaitu waqaf ikhtiari. Waqaf iltirori itu sendiri artinya si pembaca menghentikan bacaannya karena terpaksa. Misal karena si pembaca batuk, atau lupa, atau juga karena kehabisan nafas. Nah, itulah yang disebut dengan waqaf iltirori. Yang kedua, yaitu waqaf intizori. Artinya, apabila si pembaca menghentikan bacaan sejenak untuk mengambil keputusan akan berhenti atau akan diteruskan. Nah, di sini ada contoh bacaannya ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. Nah, pada bacaan wal hijarah itu bisa berhenti atau bisa diputuskan untuk lanjut. Itulah yang disebut dengan bacaan waqaf intizori. Boleh berhenti atau boleh lanjut, gitu ya. Selanjutnya yang ketiga yaitu waqaf ikhtibari. Apa artinya? Waqaf ikhtibari yaitu si pembaca menghentikan bacaannya karena sedang diuji oleh sang guru. Misalnya gini teman-teman. Teman-teman sebagai murid dan teman guru sebagai gurunya, gitu ya. Lalu teman guru nyuruh kalian untuk membaca salah satu ayat yang ada di Al-Quran, lalu menyuruh berhenti di kata-kata tertentu. Nah, itulah yang disebut dengan waqaf ikhtibari. Tujuannya untuk apa? Tujuannya yaitu untuk melatih kemampuan berwakaf. Yang selanjutnya yaitu yang keempat, waqaf ikhtiari. Artinya si pembaca menghentikan bacaannya karena kehendak sendiri. Gitu ya teman-teman ya. Nah, bagaimana teman-teman? Sudah tahu kan? Kita ulangi sekali lagi ya. Jadi jika dilihat dari sebabnya, waqaf itu dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada waqaf iltirori, yang kedua waqaf intizori, yang ketiga waqaf ikhtibari, dan yang keempat yaitu waqaf ikhtiari. Sekarang kita akan belajar mengenai macam-macam waqaf. Ingat ya, macam-macam waqaf. Yaitu ada waqaf tam, ada waqaf kafi, ada waqaf hasan, dan ada waqaf qalbi. Sekali lagi, ada waqaf tam, ada waqaf kafi, waqaf hasan, dan waqaf qalbi. Penjelasannya, waqaf tam itu secara bahasa artinya sempurna. Artinya berhenti di tanda baca atau di akhir kalimat. Itu waqaf tam. Selanjutnya yaitu waqaf kafi, yang berarti itu cukup. Artinya berhenti pada lafal yang tidak ada hubungannya dengan lafal sebelum atau sesudahnya. Itu adalah waqaf kafi.
Yang ketiga yaitu wakaf hasan atau dalam bahasa berarti baik. Yang artinya wakaf yang terdapat pada kata yang telah sempurna secara lafal dan maknanya serta dianggap sempurna dalam tata bahasa Arab. Nah, ini wakaf yang baik gitu ya. Selanjutnya yaitu ada wakaf kolbi yang dalam bahasa artinya buruk. Artinya berhenti pada kata tertentu padahal susunan ayat tersebut belum sempurna secara maknanya sehingga dapat meragukan arti yang sebenarnya. Contoh di surat Al-Ma'un ayat 4 dan 5. Teman guru bacakan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Nah, pada ayat keempat yaitu fawailul lil musallin yang artinya maka celakalah bagi yang sholat. Nah loh, kok yang sholat celaka? Gitu kan? Nah, pada ayat kelima itu dijelaskan alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Begitu, kalau diputus artinya kurang sempurna, jadi harus disambung. Maka sebenarnya di ayat keempat dan ayat kelima itu harus disambung cara membacanya. Seperti apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Nah, seperti itu ya. Kenapa disambung? Agar tidak meragukan arti yang ada di dalamnya. Sehingga artinya maka celakalah orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Seperti itu teman-teman, kita ulang lagi ya. Sekali lagi, jadi macam-macam wakaf itu ada 4. Yang pertama ada wakaf tam yang artinya sempurna. Yang kedua ada wakaf kafi yang artinya cukup. Yang ketiga ada wakaf hasan yang berarti baik. Dan yang keempat ada wakaf kolbi yang berarti buruk. Bagaimana teman-teman? Sampai sini sudah paham kan? Nah, alhamdulillahirabbil alamin. Sampai di sini dulu ya teman-teman. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.